Halo semuanya, selamat pagi atau selamat siang. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Introduction to Pedagogy. Dan perkenalkan, nama saya Ferdi Ogasabani dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas NW Mataram. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil panel project UAS saya yang berjudul Design a Simple English Learning Activity Based on Pedagogical Concept. Baik, kita akan masuk ke slide pertama. Slide pertama yaitu tentang Listen, Identify atau identitas pembelajaran. Rancangan pembelajaran yang saya buat difokuskan untuk mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 7 SMP pada semester ganjil. Materi yang dipilih adalah Introduction Yourself atau ungkapan perkenalan diri. Adapun learning objective atau tujuan pembelajarannya adalah agar siswa dapat mengidentifikasi ungkapan perkenalan diri secara lisan maupun tulis, serta mempraktikkan percakapan perkenalan diri sederhana di depan kelas dengan penuh percaya diri. Selanjutnya, mari kita bedah standar karakteristik atau karakteristik peserta didik yang menjadi target pembelajaran ini. Siswa kelas 7 SMP berada di rentan usia 12 hingga 13 tahun yang merupakan transisi awal dari anak-anak ke remaja. Secara pure knowledge atau kemampuan awal, mereka sebenarnya sudah mengenal kosakata dari SD, seperti angka, warna, dan kata ganti dasar. Namun, karakteristik belajar mereka di usia transisi ini adalah masih membutuhkan bimbingan penuh dari guru atau bersifat teacher-centered, dan mereka akan sangat termotivasi jika diberi rewards berupa pujian langsung. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik siswa tadi, learning theory atau teori belajar yang paling cocok untuk diterapkan adalah behaviorism atau teori behaviorisme. Mengapa? Karena teori ini berfokus pada hubungan stimulus atau respon. Siswa baru di kelas 7 SMP memerlukan stimulus konkret dari guru berupa contoh pelafalan atau pronunciation yang benar melalui teknik imitation atau meniru dan drilling atau pengulangan kata secara terus-menerus. Otot bicara siswa akan terlatih mengucap bahasa asing dengan fasih. Guru juga memberikan positif reinforcement berupa pujian langsung seperti good job untuk membangun rasa kepercayaan diri. Untuk mendukung teori tersebut, saya memilih learning model direct. Untuk mendukung teori tersebut, saya memilih learning model direct introduction atau pembelajaran langsung. Model yang terstruktur ini sangat efektif untuk melatih keterampilan dasar berbicara atau speaking skill bagi pemula. Dengan model ini, guru memegang kendali penuh dalam menyampaikan materi langkah demi langkah, memberikan demonstrasi, dan bisa langsung membenarkan kesalahan pelafalan siswa secara langsung di tempat. Hal ini membuat waktu belajar menjadi lebih sangat efisien. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu learning skenario atau skenario pembelajaran yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pendahuluan, diawali dengan salam bersama doa dan presensi. Kemudian yang kedua, kegiatan inti. Guru menulis rumus teks, perkenalan di papan tulis, dan memberikan contoh pelafalan. Masuk ke sesi drilling, di mana seluruh kelas meniru ucapan guru bersama-sama. Setelah itu, siswa menulis draft pribadi mereka. Dari satu persatu, maju ke depan kelas untuk mempraktikkan langsung secara lisan. Guru langsung memberikan positif reinforcement berupa pujian setelah siswa tampil. Ketiga, penutup. Guru bersama siswa membuat kesimpulan kosakata penting hari ini.
memberikan tugas rumah ringan, dan menutup kelas dengan doa bersama. Bagian akhir dari proyek ini adalah refleksi diri. Kesulitan yang saya hadapi saat merancang pembelajaran ini adalah bagaimana menyelaraskan kedalaman materi agar tidak terlalu berat bagi anak 7 SMP, namun tetap memicu keberanian mereka untuk berbicara aktif. Melalui mata kuliah Introduction to Pedagogy, ini manfaat besar yang saya rasakan sebagai calon guru adalah sebagai menjadi paham bahwa mengajar bukan sekedar menyampaikan materi, melainkan harus memahami landasan psikologi anak dan memilih model mengajar yang sistematis agar target kelas tercapai. Sekian presentasi ini dari rancangan pembelajaran yang saya buat. Thank you very much for your time and attention. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di bawah. Thank you.